Oke guys, selamat bertemu lagi di channel Panji Gunawan Nugraha. Pagi ini saya dimintain tolong saudara saya buat ngecek mobil dia yang barusan dibeli secara second, kondisinya gimana. Karena kemarin saya mau ngajak saya buat lihat mobil ini, tapi kebetulan saya pas waktu itu pergi ada acara Bromo jalan-jalan, terus saudara saya dapat mobil ini langsung. Ya tetap saya bimbing waktu itu, cuma dia cek sendiri, saya kirimin fotonya dan video dan lain sebagainya. Terus saya bilang kondisinya sepertinya bagus, sudah dibayar aja gitu. Akhirnya saya percaya, sudah dibayar dan dibawa pulang. Sekarang kita mau review review singkat sebagus apa mobilnya, selayak apa mobil secondnya yang dia pilih. Toyota Avanza E tahun 2015 manual 1300 cc. Ya, mobil ini Toyota Avanza tahun 2015 tipe E manual yang sudah di-upgrade menjadi tipe G, seperti ada fog lamp-nya dan cover fog lamp ada seperti Avanza G. Kita juga pakai punya Avanza G, cover spion juga dikasih chrome biar seperti Avanza G, terus dikasih topi belakang ini dia yang seperti Avanza G. Kalau mobilnya Avanza tipe E ya, gitu ya. Kondisinya seperti ini, mobilnya masih sangat bagus. Mari kita cek bagian per bagian eksteriornya. Ya, ini dia kondisi luarnya, masih sangat mulus menurut saya, terus masih sangat bagus ini. Kaca juga masih glowing. Terus ini masih ada natnya ini, jadi kondisinya masih bagus ya. Nat ini di bumper ini sangat tipis banget sebenarnya. Kalau udah pernah nabrak, pernah dicat, itu pasti hilang ini natnya ini. Ini masih ada, belum. Sebelah kanan juga masih ada. Oh maaf, ini sebelah kiri, bumper sebelah kiri juga masih ada garisnya natnya. Oke, bumper tadi sudah. Kita lihat bagian resplang sebelah kanan. Resplang itu ini ya, di bawah pintu depan dan tengah. Ini mobil benar-benar masih sangat istimewa. Kita lihat ininya, meski tahunnya tahun 2015, ini masih ada natnya. Ini asli ya. Ini menandakan dia belum pernah dijempol atau dicat ya. Ini natnya masih sampai depan masih ada semua. Terus di natnya ini juga ini ada cat kasarnya nih. Cat kasarnya ini juga masih aslinya, masih aslinya. Berarti mobil ini belum pernah nabrak, belum pernah kegores bagian resplangnya ini. Ini masih orisinil. Oke, ini yang sebelah kanan. Kita lihat yang sebelah kirinya. Ya, sekarang kita mau lihat resplang sebelah sisi kirinya seperti apa. Ya, ini dia, garisnya masih ada. Garisnya masih ada, kita cek aja ya. Garisnya masih ada yang sebelah kiri. Dan ini, nah seperti ini ya guys. Ini kalau udah pernah dicat atau pernah dikenteng itu seperti ini. Ini garisnya hilang. Ini kan masih ada nih. Ini garisnya hilang di sini, natnya, garis natnya hilang. Kemungkinan di bagian sini ini sudah pernah tergores, diketok, dicat, didempul.
Jadi dia tidak bisa mengembalikan seperti aslinya, seperti yang belakang atau seperti yang sebelah kanan tadi ya. Kalau yang sebelah kanan garisnya dari belakang sampai depan itu nggak putus, ada. Nah ini di bagian sini ini putus, ini halus nih, ini sudah halus. Ini berarti menandakan bahwa mobil ini sudah pernah di repair bodinya. Ini tepatnya di bawah pintu depan kiri yang ini ya. Ini natnya sudah hilang, berarti ini sudah pernah di repair ya. Tapi nggak masalah, wajar, mobil umur segitu mungkin kena batu atau apa, kegores apalah. Mungkin hanya sekitar 30 sentian ini yang tergores. Nah sekarang kita balik lagi lihat yang kiri. Yang kiri garisnya masih ada dari depan sini sampai belakang sana, itu ada semua. Yang sebelah kanan berarti ini belum pernah di repair, belum pernah kena dempul, masih aslinya ini. Kelihatan kan garisnya dari ujung ke ujung ada semua di sebelah kanan. Berarti yang bagian sebelah kanan aman. Yang sebelah kiri ini tadi udah pernah di repair. Oke, gitu dulu penjelasannya. Terus untuk bumper belakangnya juga, oh ini juga masih utuh. Ini masih ada apa namanya, nut garisnya ini. Ini garisnya sangat halus. Jadi kalau misalkan udah pernah di repair biasanya hilang ini garisnya ini. Ini bumper belakang sebelah kiri. Kita lihat bumper belakang sebelah kanan. Sama ini juga masih ada nutnya sampai bawah, berarti belum pernah di repair ya. Bumper belakang sebelah kanan sama masih utuh, orisinil. Bagian selebornya juga masih ada ini nutnya. Ini selebor belakang sebelah kiri, ini masih ada nutnya utuh, masih aslinya sampai ke bawah. Nah, masih bagus ya guys. Mobilnya berarti masih utuh ini. Ini selebor belakang sebelah kiri. Ini dia selebor belakang sebelah kanan. Ini juga masih ada. Ini masih ada nutnya ini. Masih ada platnya, masih utuh. Sampai ke bawah juga masih utuh. Berarti belum pernah kena, belum pernah di repair, tidak keropos mobilnya. Biasanya di bagian sini tuh rawan keropos ya. Sini sama situ tuh, karena kena air terus, kecepatan air. Kalau mobilnya nggak terawat atau mobil capek, ini pasti sebagian besar udah mulai kelihatan karat-karat gitu. Kalau ini nggak bersih, bagus. Ya sekarang kita cek bagian ruang mesinnya. Ini dari kap mesin dulu. Ini buat kap mesinnya masih utuh ya guys. Ini masih utuh, belum pernah kena kunci. Ini berarti tandanya belum pernah dibuka. Mobil ini belum pernah di repair, belum pernah turun mesin. Kalau udah pernah turun mesin, ini biasanya dibuka. Ini biasanya cat yang kelupas karena kena kunci ya. Ini juga tidak cat-catan, catnya masih asli. Kita lihat yang engsel sebelah kiri juga ya, ini sebelah kiri juga masih mulus. Baut kap mesinnya belum pernah dibuka. Biasanya kalau udah pernah repair mesin atau kecelakaan ya, ini kan sampai kap mesinnya kena, ini pasti sudah pernah dibuka minimal, bahkan sampai dicat. Ini berarti mobilnya masih bagus. Kalian kalau ngecek mobil dicek ininya juga. Terus kita lihat kap mesinnya. Ini sealernya ini masih sealer asli. Kalau sealer asli itu tidak terlalu empuk, juga tidak terlalu keras. Kalau yang udah bikinan biasanya keras sekali atau malah empuk, terlalu empuk. Ini masih aslinya. Ini masih aslinya. Belum pernah di repair. Masih aslinya. Nih tuh, ini kan masih keras tapi empuk, lunak. Nah ini oke, kap mesin lolos. Nah terus di sini itu juga
ada plastiknya. Ini juga masih ini guys, plastik buat pelindung tatakan mesin ya, karet mesinnya. Ini buat apa, tatakan kalau kita nutup, ini ada karetnya. Ini masih ada semua. Ini juga masih ada, ini masih ada. Kalau cek mobil silakan cek kap mesinnya bagian itunya ya, dari sealer ini, sealer kap mesin, terus baut kap mesin 2 itu udah pernah dibuka atau belum, kanan kiri. Terus ini juga redam kap mesinnya juga masih bawaannya, masih ada stiker-stikernya ya, meskipun kotor wajar karena mobil dipakai. Ini bagian mesin biasanya jarang dicuci. Terus kita cek bagian bullheadnya. Ini bullhead, ini bullhead. Itu biasanya kalau udah pernah nabrak ini agak peyok-peyok, tapi ini masih mulus, dan belum pernah diganti. Biasanya kalau mobil sekarang itu mainnya lepas ganti ya, tapi lepas ganti itu biasanya nanti kelihatan di pemasangan ininya nih. Ininya titik lasnya ini nanti nggak rapi kok. Ini kan modelnya seperti repeat ya, pabrik ya, las titik dari pabrik. Ini sangat rapi, berarti ini mobilnya masih ori, belum pernah diganti, masih bagus. Terus kita lihat langsung lampunya juga. Lampunya juga ini masih ori. Mereknya apa ini? Waito ya. Masih kelihatan bagus. Ini lampunya masih orisinil, masih aslinya, belum pernah diganti. Nanti kok mobilnya masih belum pernah nabrak. Terus kita lihat ini dudukan bulat yang di sini juga masih aslinya. Biasanya kalau udah pernah gantian ini nggak rapi. Bener kalau udah gantian, yang di sini lurus bagus, tapi yang di bagian ininya pasti sudah tidak rapi lagi. Tuh, ini kan masih rapi ya, masih rapi. Lampunya juga sebelah kanan juga masih aslinya. Ini masih Koito masih aslinya. Oke, dari segi ruang mesin itu kita sekarang ke bagian mesin. Untuk bagian mesin itu kita cek mulai dari radiator. Oke, ini radiatornya sangat bagus sekali. Mobil ini KM-nya 88.000 asli. Menurut saya ini asli, tidak rekayasa. Ini asli, bagus mobil. Ini radiator masih bawaannya. Jarang loh mobil tahun 2015 yang radiatornya masih bawaannya tuh jarang sekali kalau orangnya nggak merawat mobilnya. Ini masih asli ya, meskipun sudah mulai bocor, rembes radiatornya di sini karena mungkin tutupnya tutup bawaan juga. Ini nanti kita ganti tutupnya dan kita cek ini masih pakai coolant atau enggak. Ini radiator masih bagus. Diusahakan kalau cek mobil, kalau radiatornya ini sudah diganti upper upper radiatornya ini udah diganti yang kuningan, itu jangan dibeli, berarti mobilnya udah pernah bermasalah di bagian radiator. Kemungkinan sudah pernah overheat di bagian, diganti di upper tanknya atau di lower tanknya. Kita cek. Oh, ini masih asli. Kita buka tutupnya. Ini kelihatan nggak, kok di kamera nggak kelihatan sepertinya, tapi ini masih pakai radiator coolant, jadi sangat bersih sekali radiatornya. Mobil ini recommended, bagus. Dari mobilnya seperti ini guys, radiator masih aslinya, masih pakai coolant. Dalemannya dilihat, kisi-kisi radiatornya ini kelihatan, kalau nggak pakai kamera sih kelihatan sini. Kisi-kisi radiatornya masih nampak, besinya masih bening, airnya juga masih bening. Itu berarti masuk di kategori mobil bagus, mobil terawat. Ini
masih pakai coolant ya. Ya meskipun tinggal sedikit sepertinya karena ini ya, kita keluar dari tutup radiatornya karena tutup radiatornya sudah jelek. Terus di bagian mesin sana juga masih bersih guys, masih apa namanya, tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran. Biasanya di sini tuh bocor oli nih biasanya di karet head ini, ada rembesan oli, biasanya ini sangat kering. Terus stiker-stiker masih ada. Kondisinya mesinnya masih bagus sekali, cuma sedikit kotor tapi wajar karena itu tadi di bagian mesin biasanya jarang dicuci. Kita buka tutup olinya sekarang, ini yang bikin deg-degan. Kita cek ke dalam. Biasanya ini sudah ngelumpur ya, ini sedikit ya guys, sedikit ngerak atau berlumpur. Atau ini dari kamera kelihatan apa enggak ya, kok dari sini kelihatan masih ada sedikit kerak, tapi ini wajar, nggak apa-apa. Nanti kita flashing aja, treatmentnya kita flashing pakai cairan flashing engine flash. Terus ini tutupnya juga sedikit mengerak. Ini kemungkinan kalau menurut pengalaman saya, ini dulu sering telat ganti oli atau dapat oli palsu, atau sering diganti oli cuma filter olinya jarang diganti. Ya ini jadinya kayak gini nih. Kalau kelama-lamaan diterusin, keraknya semakin menumpuk, itu nanti oli jadi nggak bisa naik. Tapi ini cuma ditutup ya. Kalau yang di dalam sini ya ada keraknya, cuma masih tipis, belum yang parah sekali gitu, belum. Ini nanti kita treatmentnya kita flashing, terus kita ganti olinya, sama kita ganti filter olinya. Itu buat mengurangi resiko. Ya itu tadi, ini apa penyebabnya kok bisa ngelumpur, tapi kalau tipis wajar ya, seperti ini tadi tipis wajar, dia nggak terlalu banyak. Itu bagian dalamnya juga sebenarnya masih ada bagian beningnya, nggak yang apa ngelumpur banget, nggak. Ini cuma ditutup mesinnya agak parah, ini tutup olinya, tapi yang di dalamnya enggak. Ini ya itu tadi, kalau enggak kena oli palsu, terus penggantian olinya sering telat-telat, misalkan maksimal 5.000 dipaksain sampai 10.000 dan seterusnya, atau sering gonta-ganti merek oli tapi tanpa treatment yang benar, terus sering ganti oli oke, tapi filter olinya nggak pernah diganti, dan itu diulang secara berkali-kali. Filter oli nggak pernah diganti, tapi oli sering diganti, itu juga bisa pengaruh ke lumpur oli ini. Oke, nggak apa-apa, nanti kita treatment dulu, kita ikutin apa aja yang mau kita rawat dari mobil ini, mobil second. Sekarang kita lihat bagian dalamnya ya. Bagian dalamnya kita lihat ya. Untuk setirnya ini masih sangat bagus. Ini masih ada kulit jeruknya, meskipun sedikit halus, tapi masih kencang ya guys. Ini setirnya masih kencang, tidak longgar. Ini yang halus itu di bagian sebelah kanan ini ya. Biasanya karena orang sering nyetirnya itu di posisi ini mungkin ya. Jadi yang di bagian sini sampai sini itu halus. Tapi yang di sini jeruknya masih bagus nih. Kulit jeruknya masih bagus, kelihatan kan ya. Kulit jeruknya masih bagus. Nah, mulai di sini nih
mulai tipis karena kebiasaan orangnya mungkin nyetirnya begini nih, tangan satu kan, nggak usah kebiasaan kita juga biasanya nyetir pasti pegangnya di sini, di sini tangan satu sering ya. Ini makanya bagian sini sudah halus ya, tapi masih kenceng loh ini, yang bukan yang kendor, ini masih kenceng nih, bukan yang kendor, bukan enggak, ini masih kenceng. Dan ini kilometernya itu dia kilometer 88.000 sekian. Menurut saya ini asli ya guys. Kalau dilihat dari kondisi tadi, kita lihat kondisi luarnya, kondisi mesinnya, kondisi radiatornya, kondisi ruang mesin, kap mesin dan lain-lain, ini menurut saya masih asli. Terus di kondisi setirnya juga tadi, itu menurut saya 88.000 itu masih asli. Ini juga tuas porselengnya juga, knopnya ini juga belum halus, masih mengkulit jeruk, masih ada kulit jeruknya ya, meskipun sedikit halus tapi tidak parah, ini wajar. Terus ini juga kulit jeruknya masih banyak. Oke. Ini dia kondisi interiornya. Ini kondisi pintu-pintunya, natnya masih bagus semua. Ini masih bagus, bersih. Biasanya di sini kalau mobil capek itu udah hilang catnya ya. Ini tetap ada gores-goresannya tapi tipis sekali. Masih sangat wajar. Belum hilang. Ini biasanya sebelah kanan ini paling cepat hilang karena sopir ya sering keluar masuk gitu. Oke. Terus di bagian pedal gasnya juga masih sangat wajar. Ini masih aslinya nih, wajar, kilometer segitu. Sering diinjek to remnya, jadi ini terkikis kena sepatu injekan. Yang paling sering diinjekan ini sama ini, rem dan gas dan rem. Kalau koplingnya masih sangat bagus, masih utuh semua. Ini kondisi pintu tengahnya, natnya masih ada semua, masih bagus, karet-karet juga masih utuh. Sini juga masih sangat bagus. Pintu tengah sebelah kanan ini. Kita cek juga, ini biasanya kalau mobil capek itu karetnya ini udah hancur ini ya. Oh hancur, lepas, hilang, pokoknya udah rusak lah. Gila, ini aja belum pernah lepas ini guys. Ini setnya tanda ini masih nyambung, belum pernah lepas ini. Ini cover jok belakang, karetnya masih bagus. Tanda cat birunya juga masih nyambung semua. Gila, istimewa ya motor ini ya. Ini posisi jok tengah, posisi jok tengahnya, bagian baut sama covernya masih segel. Ini dia kondisi jok tengah yang sebelah kiri. Kalau tadi yang sebelah kanan, ini sebelah kiri sama, masih segel juga. Gila ya, ini masih mobilnya masih benar-benar istimewa. Sampai ini aja nggak pernah geser, nggak pernah lepas, nggak pernah dilepas. Nah, masih ada tanda birunya, cat birunya, masih segel lah intinya lah. Sampai jok aja masih segel, nggak dimacem-macemin, nggak dilepas-lepasin. Istimewa pokoknya kondisinya. Ya bukan mobil disimpan ini mobil dipakai, cuma yang punya sangat merawat sekali berarti pakainya. Oke, kita cek backdoornya. Kita cek backdoornya. Ini juga masih bagus. Ini masih ada stiker ini. Stiker masih bagus, utuh ya. Ini nut-nut juga masih utuh semua, belum pernah nabrak ya. Ini bagian backdoor ini juga natnya masih aslinya, keras-keras empuk. Kalau asli itu beda lah,
tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, tapi ini ya, ini aslinya ini masih utuh semua ya. Ini masih nut aslinya, tapi kotor ya, nanti bisa kita bersihkan. Ini mobilnya sangat utuh menurut saya. Ini dapat dari pemakai ini guys. Lampu belakangnya coba kita lihat masih asli enggak ya. Lampu belakang, oh iya, lampu belakang ini masih aslinya nih, mereknya Ichikoh Indonesia. Ini PT Ichikoh ini masih aslinya lampu belakangnya. Sebelah kiri belakang masih asli, terus sebelah kanan belakang kita cek, belum pernah dibuka ini guys, bautnya lihat. Kanan belakang kita cek, oh sama. Nah ini sama, PT Ichikoh Indonesia, ini masih aslinya, bautnya juga masih bagus, belum pernah dibuka. Kita cek posisi jok belakangnya. Nah, ini kondisi jok belakangnya. Ini biasanya kalau mobil capek ini, jangankan catnya ini masih ada, karet ini pasti sudah hancur. Ya meskipun bisa diganti, tapi ini bukan gantian. Ini lihat bautnya aja belum pernah dibuka ya. Ini terus di kancingan ini masih bersih kondisinya. Biasanya di sini juga udah lecet-lecet ini kalau mobil capek. Ini masih kondisinya masih sangat utuh. Nih, karetnya juga masih utuh. Kalau mobil capek pasti hancur ini. Soalnya saya rental, jadi saya tahu. Mobil rental saya semua ininya hancur karetnya. Ini udah benar-benar masih utuh, masih bagus kayak baru, guys. Bisa buat saran dicek ya. Kalau yang mau beli mobil bekas, ini juga bisa buat jadi pertimbangan karet jok mobilnya. Terus ini lock back door-nya juga masih bagus, masih bersih ya guys, masih bersih. Kita cek ini lock back door lagi, ini masih bersih, masih bagus. Tuh, biasanya sini udah pada karatan nih guys. Ini udah sedikit mau karatan, tapi ini masih kotoran ya. Tuh, ini masih dihilangin, masih bisa nih, belum yang parah banget. Ini masih bagus mobilnya. Kita cek interiornya. Untuk interior masih sangat bagus ya. Itu plafon juga masih bersih, tapi bersihnya ini bukan bersih karena bekas di salon ya. Ini bersih karena pemakaiannya dulu yang punya dirawat. Ini mobilnya sangat terawat. Ini dia. Ini bersih, tapi bukan yang bersih banget seperti habis di salon ya. Bersihnya bersih karena dirawat ya. Kalau ini ya tetap ada kotornya karena mobil dipakai, tapi ini sangat bagus sekali, tidak ada rusak-rusak. Kalau habis di salon kan biasanya tetap ada rambut-rambutnya terus jadi berserabut gitu ya. Kalau ini enggak, masih aslinya, tidak ada serabut-serabut bekas gosokan atau, jadi mobil ini belum pernah di salon, tapi kondisinya masih sangat bagus. Door trimnya juga bersih. Tuh, ini pemakaian pribadi, bersih wajar, tapi bukan bersih yang habis di salon, enggak. Ini bersih pemakaian pribadi, memang orangnya yang punya bersih terawat. Ini dia kondisinya. Ya, sekalian kita cek bagian atasnya. Wah, ini
sangat mulus. Ini apa ini? Oh ini bekas cat kayaknya, mungkin ketumpahan cat atau apa ini, tapi overall ini masih sangat bagus, belum pernah di repair. Ini bintik-bintik ini seperti kayak aspal ini ya guys, cipratan aspal. Ini untuk atapnya itu sangat masih bagus, belum pernah ada bekas repair, bekas ketimpa apa belum ada. Ini untuk karetnya ini juga masih kencang, masih rapat. Karet atap paling ini nih, ini karena ini aslinya Avanza E itu nggak ada topi spoiler kayak gini. Ini pasangan sendiri, ini catnya udah agak jelek ini, karena pasangan sendiri ya, bukan cat asli. Ini catnya udah kelihatan jelek, tapi nggak masalah karena ini bukan aslinya. Ini pasangan beli jadi biasanya, terus dipasang ke sini biar kayak Avanza G, karena ini Avanza E yang upgrade ke Avanza G begitu. Oke, sedikit saja bagian kolongannya juga masih bersih ya, kotor wajar lah, kotor wajar guys. Ini kotor tapi sangat wajar. Sok belakang juga sepertinya masih asli ya itu, atau dulu diganti aslinya, sepertinya masih aslinya. Terus untuk ban sudah pernah diganti. Ini ban sudah pernah diganti tapi tahunnya sama semua. Karena biasanya kalau KM 88.000 sekian itu udah habis. Ban itu tipis, kelihatan tipis di angka 60 ribuan. KM 60 ribuan itu ban sudah mulai kelihatan tipis. Ini kita cek bannya pakai Turansa AR20 185 70 ring 14 standar Avanza. Terus tahun pembuatannya 2017. Ini ban kanan depan 2017. Kita cek sama nggak kayak yang belakang. Belakang kanan juga pakai Bridgestone Turansa 185 70 ring 14. Kode produksinya ini 2017, sama ya dengan depan kanan dan belakang kanan sama. Mari kita cek yang sebelah kiri. Ya, ini kiri belakang 185 70 ring 14. Bridgestone Turansa AR20 juga. Kode produksi bannya mana ini? Ini kiri belakang. Ya, sama di kodenya di 2017, berarti menandakan mobil ini bannya dibeli atau produksi pada tahun 2017. Ya, sekarang kita cek di ban kiri depan Turansa AR20 sama 185. Nah ini bannya sama 185 atau 10 ring 14 standarnya Avanza. Terus kode produksi bannya ini 2017. Ini berarti keempat bannya sama-sama diganti. Kalau kita boleh pakai logika, di tahun 2017 mobil ini ganti keempat bannya. Kalau mobil ini tahun 2015, di 2017 dia ganti ban, itu sangat wajar ya, karena pemakaian 2 tahun. Mungkin 2017 akhir ya, karena ini juga platnya 2015 akhir. Ini kemungkinan bannya habis di tahun 2017. Jadi dia ganti ban dapat yang tahun 2017 keempat-empatnya. Biasanya kalau mobil yang, maaf ya nih, kalau mobil yang enggak itu biasanya kanan tahunnya berapa, yang sebelah kiri meskipun sudah diganti loh ya. Kalau di logika kanan nanti kode produksi bannya beda, yang kiri beda, yang depan beda. Nah itu patut ditanya meskipun sudah ganti seperti ini. Tapi kalau keempat bannya juga tahunnya masih, kode produksinya masih sama, itu
masih layak dipertimbangkan ya guys. Kecuali kalau ban depan sana mereknya Hankook, nanti yang belakang sini pakai Bridgestone, yang sana Dunlop atau Bridgestone semua keempat-empatnya, tapi kode produksi bannya beda-beda. Nah itu berarti kita perlu banyak pertimbangan yang lain buat dicek. Gitu informasinya. Kalau ini meskipun banyak tahun 2017 kode produksinya, tapi keempat-empatnya sama, mereknya sama, kode produksinya sama semua. Ini patut dipertimbangkan kondisinya. Berarti mobil ini tidak sembarangan dirawat. Mobilnya yang punya dulu sangat merawat mobil ini. Oke, gitu dulu. Ya, sekarang kita mau tes jalan, review jalan dulu mobilnya seperti apa rasanya. Ada suara gluduk-gluduk berisiknya atau enggak, atau senyap. Kita tes jalan aja. Kita lewatin jalan yang jelek-jelek ya guys. Ya, ini seperti biasa kita keluar rumah, di depan sudah ada sedikit polisi tidur, dan ini ada gereja-gereja nih, jalan jelek ini ya. Nah ini tidak ada bunyi-bunyi. Nah ini ada polisi tidur, kita gas. Senyap guys, kakinya senyap, itu depan juga ada polisi tidur, coba kita lewati itu. Senyap guys, nggak ada bunyi-bunyi, di setir juga nggak ada geluduk-geluduk. Gila, mobilnya ini kondisinya masih sangat bagus sekali, masih sangat layak pakai. Ya namanya juga mobil tangan pertama ya, ini langsung dari tangan pertama yang punya. Ini juga sedikit kita coba lagi. Ini ada sedikit geronjal-geronjalan sedikit. Kita coba, bener nggak ada, kaki-kaki depan aman, kaki-kaki belakang juga aman, masih empuk. Tidak, suaranya itu biasa, cuma duk-duk duk-duk gitu aja wes. Jadi nggak ada klotak-klotak, nggak ada duk-duk-duk, wajar. Kalau Avanza sepertinya seperti itu ya, baru pun tetap ada suaranya. Tapi ini sangat bagus. Oke, nanti kita cari lagi tempat jalan yang agak jelek ya. Karena cari jalan jelek udah agak susah, kita cari-cari yang jelek aja. Ini kita agak ke pinggir, ini geronjal-geronjalan ya, itu dia suaranya juga tidak ada geludak-geludak ya guys. Wajar, ini sangat senyap sekali, masih halus. Kaki-kakinya tidak ada suara-suara kotak-kotak, tak-tak-tak, cuma suara duduk-duduk-duduk, wajar ya. Itu tadi sebelah kirinya, belakang, sebelah kiri, kaki-kaki sebelah kiri senyap. Kita tes lagi nanti yang sebelah kanan, semoga ada jalan jelek lagi. Ya oke, sepertinya kita mau tes di jalan jelek ini. Nah di sini, nah ini batu-batu. Ya, kaki-kakinya masih sangat enak, masih kenceng ya guys. Tidak ada bunyi geluduk-geluduk, di setir juga tidak ada kerasa apa-apa, tidak ada bunyi aneh-aneh, masih sangat layak. Ini jalannya tanah dan batu-batu kecil-kecil. Bener ini kedengeran nggak di kamera, suaranya sangat wajar. Di setir juga sangat wajar. Ini jalannya gerunjal-gerunjal ini guys, batu-batu kecil, tapi nggak apa-apa, kita tes aja. Tidak ada bunyi aneh-aneh, aman ya, kaki-kaki aman. Mobil ini benar-benar sangat bagus, sangat layak buat dipakai selanjutnya. Oke, gitu dulu review singkatnya. Eksterior, interior, dan kaki-kakinya. Jangan lupa tonton part selanjutnya ya, part dimana kita akan merawat mobil bekas ini. Apa saja yang harus dirawat ketika kita membeli sebuah unit mobil bekas.
Ya, sekian review mobil secondnya Toyota Avanza. Semoga informasinya sangat bermanfaat ya bagi kalian. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, yang sudah subscribe terima kasih. Nanti tambahan keterangannya kita tulis di deskripsi ya. Itu dia review singkat dari Toyota Avanza milik saudara saya ini, yang baru saja dia beli secara bekas atau second. Mobil Toyota Avanza tipe E keluaran tahun 2015 yang kondisinya sangat bagus dan layak dipakai. Oh ya, yang udah nonton ini jangan lupa ada video selanjutnya part 2, yaitu video perawatan kalau kita beli mobil second ya, apa saja yang harus dirawat. Itu nanti saya bikinin videonya, apa saja yang harus dirawat jika kita membeli mobil bekas. Oke, terima kasih, see you.